Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita awal pertemuan kita dengan awal di tahun pelajaran baru kita kembali lagi ya. Mungkin dengan hal yang berbeda atau keadaan yang berbeda ya. Dan antaranya dengan pembelajaran daring. Alhamdulillah bersyukurlah kita pertama-tama karena ilahi Robbi, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan semuanya. Tak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kalian kemarin yang awal di kelas 1 alhamdulillah naik ya, yang ke kelas 2. Nah, di sini kita pembelajaran tentang SPE atau sistem pengendali elektronika ya. Nah, untuk sebab ini ilmu elektronika kita mengenal dulu tentang terminologi, peristilahan, dan di sini juga ada komponen elektronika, jenis, ada aktif, ada pasif, terus respon output atau disebut dengan input juga ya. Terus hubungan arus, tegangan. Jadi ada juga di sini ada rangkaian elektronika, jumlah komponen, sinyal atau yang diproses atau analog, digital, sistem elektronika. Nah, kalian juga di sini pasti sudah mengenal ya. Pas waktu emang tingkat pertama atau kelas 10 kalau nggak salah mengenai jenis komponen aktif, pasif, terus respon input output atau hubungan arus dan tegangan. Nah, pengertian elektronika mungkin kalian juga tahu di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah, dan dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik dalam suatu alat. Jadi di sini bisa disebutkan elektronika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah. Arus lemah itu kalau dalam artian waria katanya ya. Waria itu gagah namanya, cuman artinya katanya lemah. Nah, dalam artian kalau di sini di elektronika biasanya untuk arus atau arus lemah itu biasanya elektronika di masyarakat ya. Kalau arus kuat itu biasanya tegangan-tegangan yang berada di PLN, yang jalan-jalan PLN yang emang kalian juga pernah lihat di jalan-jalan itu. Nah, itu arusnya arus kuat. Kalau kita di sini bicaranya tentang arus lemah ya, dimana tentang ke apa namanya, alat elektronika rumah tangga, contoh setrika lah, apalagi kalau kalian tahu kulkas dan lainnya ya. Di sini juga elektronika ada bagian dari iptek, partikel yang bermuatan, terus ruang gas dan hampa semikonduktor ya. Kalau dulu itu menggunakan tabung-tabung semikonduktor ya. Terus untuk iptek ilmu pengetahuan teknologi itu sekarang kan merambah dengan cepatnya itu. Kalau dulu pas waktu bapak sekolah itu seperti HP itu masih dalam mini phone ya, mini phone atau bukan mini phone, monoponik katanya. Jadi suaranya masih belum MP3 atau MP4, hanya sebagai komunikasi. Dan dulu emang awalnya pager ya, yang emang merupakan pesan yang diterima dan pesan yang dikirim hanya seperti SMS biasa ya. Sekarang SMS juga udah mulai terkikis hilang, dan terkikis hilang, dan emang sekarang udah tergantikan dengan medsos ya, medsos. Nah, untuk sekarang kita akan lebih lanjut lagi. Di
Di sini pengertian elektronika yang emang berhubungan dengan pengendalian partikel bermuatan dalam ruang hampa. Nah, ini nih contohnya. Kalau dulu zaman dulu di sini bisa kalian lihat di gambar. Nah, radio kuno ya. Itu kalau dulu itu besar sekali ya. Nah, ini udah mulai dikembangkan lagi. Ini vakum. Kalau sekarang memang dikembangkan lagi dengan kapasitas kecil. Transistor juga sekarang udah SMED ya, sistem digital ya. Jadi sistemnya emang sudah diperbarui karena teknologi itu pendidikan yang mengikuti teknologi, bukan teknologi yang mengikuti pendidikan. Bisa kalian pelajari itu ya. Selanjutnya, nah ini nih, mungkin sekarang udah tidak ada lagi untuk TV tabung kayak gini ya, pesawat TV atau CRT. Kalau dulu ini sangat berperan sekali, ini hitam putih ya. Kalau sekarang udah berwarna ya, apalagi RGB. Nah, kalau dulu ini mahal sekali. Satu kampung itu nontonnya hanya satu TV ya, karena mahal lumayan. Kalau sekarang udah menghilang ya, atau bisa dimuseumkan. Nah, kalian juga ini CRT ya, atau katoda. Di sini di belakangnya ini. Nah, ini nih katodanya, tubnya, dan tabungnya ini tabung. Kalau misalkan ada playbacknya, di situ kalian akan melihat bercakan-bercakan api. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin juga ini kalian mengenal ada transistor ya, ada dioda, dan juga emang ada IC. Kalian juga pernah mempelajari ini waktu kelas 10, dimana kalian juga pahami tentang fungsinya dan emang sudah kalian pelajari lah. Ini di sini hanya mengulang karena VSE itu pengendali sistem elektronika. Kalian juga harus mengetahui lagi, mengulang. Semakin kita mengulang, semakin kita hatam ya, atau kita semakin mengenal. Nah, kalian pernah ingat atau tahu lah untuk ada komponen untuk ya elektronika ini, ada komponen aktif ya, ada komponen pasif, ada komponen aktif dan pasif. Aktif artinya selalu beraktivitas atau selalu berproduksi ya. Kalau misalkan tidak ada intinya itu, yang aktifnya itu, pasti yang pasifnya juga nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Karena intinya itu yang aktif. Contohnya dalam satu organisasi ada beberapa orang yang aktif dan ada juga beberapa yang pasif. Ketika yang aktifnya nggak ada, pasti perkumpulan atau apa, oh katanya ditunda saja. Tapi ketika misalkan yang pasif nggak ada, oh diwakilkan saja atau apa. Nah, itulah ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalian juga tenang ini mengenal, Bapak hanya mengulang. Di sini ada contoh komponen aktif atau transistor yang 3 kaki. Di situ ada basis, kolektor, dan emitor. Di sini ada TIV ya, tipenya. Di sini ada apalagi tipe transistor jengkol yang kemarin emang pernah dipraktekkan ya. Nah, jadi untuk pembelajaran yang elektronika ini atau sistem pengendali elektronika ini, kita hanya mengenal yang sudah kemarin kita pelajari, hanya menguatkan penguat lagi biar lebih mengenal lebih jauh tentang elektronika. Nah, di sini bisa dilihat contoh komponen aktif. Jika menjadi komponen dalam rangkaian penguat karena merupakan komponen aktif, maka transistor dapat menguatkan sinyal listrik input dimasukkan ke titik B ya, dan outputnya diambil dari titik
A. Ini titik B, dan di sini ada titik A. Jadi ketika misalkan untuk komponen aktif ini mempunyai peranan penting sekali ya, sangat berpengaruh sekali. Dan ini untuk bisa dilihat, ini adalah gambar sinyal osiloskop ya. Osiloskop di mana di sini ada sinyal output dan sinyal input. Inputnya satu, contoh ini nih. Ini satu. Dan di sini bisa dilihat bahwa outputnya menguat lah ya. Nah, itu yang dinamakan penguatan. Nah, barangkali adik-adik atau kalian itu ada pertanyaan atau apa, di subscribe saja, karena untuk sistem pengendali elektronika ini kita akan mengenal lebih jauh tentang pengendalian sistem elektronika, contoh penggunaan saklar, remote atau lainnya yang emang merupakan pengendali ya. Namanya pengendali itu yang kita kendalikan, yang dikendalikannya apa. Contoh misalkan saklar mengendalikan lampu, yang dikendalikannya lampu. Nah, itu merupakan sistem pengendali elektronika. Itu hanya sebuah gambaran lah ya, dimana coba untuk tugasnya, coba ini nih. Coba untuk tugasnya kalian cari kalian cari sistem pengendali elektronika yang betul-betul termasuk sistem pengendali elektronika yang berada di masyarakat ya. Gampang lah itu, bisa kalian cari, silakan sebanyak-banyaknya, minimal 10 lah, maksimal 20. Dan tugasnya kalian kumpulkan ya, kumpulkan di classroom atau ke email Bapak ya, Rizdian Dahlia Gmail atau Tata Rizdian Rosdiana ST Yahoo.com, jangan lupa. Atau bisa juga Pak kabari dengan nomor WA boleh ya, dikabari boleh. Terus di classroom juga boleh ya, ada message di situ, ada pesan-pesan yang perlu kalian komentarnya, atau misalkan Pak ini tugasnya difotokan atau apa. Dan untuk materinya tolong kalian disimpulkan atau kalian rangkum ya, agar menjadi bahan untuk kalian ntar untuk pembelajaran berikutnya. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu, dan untuk tugasnya ditunggu minggu depan ya. Jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih ya. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.